Amin. Sebelum saya mulai, bisakah beri salam dulu kiri kanannya? Tadi ada yang telat saya lihat. Katakan, di belakang Anda mungkin ada yang terlambat tadi. Halo, yang di atas halo, shalom. Gimana, sehat semua? Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali beribadah. Dan saya bersyukur kurang lebih satu minggu saya ada di Jakarta. Dan mengikuti sebuah camp di sana. Nama camp itu adalah Strong Man. Lelah sekali. Betul-betul bagaimana supaya ada nilai-nilai kebenaran itu bisa ditanamkan melalui pelatihan itu, lewat camp itu. Sungguh luar biasa. Dan kemudian begitu saya sampai hari Selasa, saya bersyukur di sana bertemu dengan anak kami Grace. Sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dan saya dengan dia janjian di satu tempat dan bertemu di sana. Dan panjang lebar sampai 1 harian bersama juga dengan teman-teman yang dulu pernah di Nias. Kami berjumpa di Mall Taman Anggrek dan kami banyak cerita tentang pelayanan. Selasa saya tiba, hari Rabu besoknya dalam posisi badan yang sebenarnya masih sangat sakit sekali. Berangkat ke Teluk Dalam. Kita punya pos pelayanan yang baru di Teluk Dalam. Dan kita akan melayani pos pelayanan itu secara terus menerus sampai jemaat itu akan berdiri sendiri, mandiri dengan seorang pemimpin nanti ada, pendeta atau gembala sidangnya. Kita terus berdoa untuk itu di Teluk Dalam. Rabu dan Kamis, kami pulang Kamis dari sana. Hari ini tepatnya lagi yang melayani di sana karena semalam beliau sekeluarga ya, Ama Ina Clay Cibro. Ya, sudah berangkat semalam ke Teluk Dalam dan hari ini melayani juga di Teluk Dalam, pelayanan di sana. Saudara-saudara, ada banyak hal yang harus terus dikerjakan, tidak boleh berhenti. Gereja ini tidak boleh berhenti, harus terus mengerjakan panggilannya, melayani banyak orang dan memulihkan setiap hati. Saudara-saudara, di dalam banyak perjalanan kehidupan saya mendapati dan menjumpai banyak hal, banyak orang-orang yang dulu katakanlah 20 tahun yang silam itu dengan penuh semangat melayani Tuhan dan menjadi orang yang katakanlah memberi pengaruh pada sekelilingnya. Tapi kemudian pelan dan tidak tahu gimana mundur. Lalu kemudian ada yang tidak lagi melayani walaupun tetap bergereja tapi tidak melayani lagi. Dan juga ada di dalam jemaat, di dalam hidup bergereja saya menemukan juga orang yang semangat luar biasa awalnya tapi kemudian pelan-pelan undur-undur dan akhirnya kembali lagi ke dunia lamanya. Saudaraku, kami punya orang juga di satu kota yang kami tahu kemarin saya diberitahu, Pak, keluarga itu yang Bapak bimbing tidak lagi bersama kami. Saya bilang, kenapa? Gak tahu Pak, bagaimana katanya ya udah kurang didoakan lah, banyaklah alasannya begitu. Terus dia beritahu juga tentang saya, bahwa Bapak katanya tidak mendoakan dia lagi. Waduh, saya juga bingung juga, mendoakan terus menerus. Begitu banyaknya yang perlu didoakan, wajar kalau sekali 2-3 kali terlupakan. Tapi saya diam saja, saya bilang ya sudah, itu pilihannya. Namun saudaraku, membuat saya terus bertanya, kenapa orang itu bisa seperti itu? Kenapa ada orang yang punya jabatan di gereja? Artinya dia punya ya namanya jabatan, apakah itu sintua atau penatua ataukah diaken atau apa saja namanya. Tapi kenapa di dalam satu kali masa saya mendengar dia mati bunuh diri. Ada orang yang matinya itu dia merasa putus asa, dalam kematiannya berputus asa, kemudian dia akhirnya tidak lagi secara penuh melayani Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup saya. Saudara-saudara, akhirnya saya bisa simpulkan ada satu hal penting.
Satu hal penting itulah yang hari ini atau bulan ini menjadi tema besar kita. Apa itu? Bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku. Kita dituntut memang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kebanyakan ternyata, saudara-saudaraku, gereja, di dalam gereja, di banyak tempat yang namanya bicara tentang kerohanian, pandai dan sangat rindu dan begitu baik sekali sebagai pendengar. Ada banyak orang mendengarkan firman dan sampai ada namanya dalam hidupnya pendeta-pendeta yang disebut pendeta idola. Ada orang punya ada seseorang yang punya idola pendeta yang dia selalu lihat di YouTube. Dengerin khotbahnya begitu mantap dan senang mendengar banyak berita-berita bagus. Firman disampaikan dan dia tangkap dan itu melekat dalam dirinya. Tetapi pada akhirnya saudara-saudaraku, dia hanya berhenti pada hanya sebatas pendengar yang baik. Tapi dia tidak melakukannya apa yang dia dengar. Ada banyak orang saya temukan juga mendengarkan berbagai kesaksian-kesaksian dari orang lain. Dan dia sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian orang itu. Namun pada akhirnya juga kembali kepada dirinya hanya sebatas pendengar yang budiman. Gereja sudah terlalu banyak dipenuhi dengan orang-orang yang hanya pendengar, tidak melakukan. Itulah kesalahan gereja pada hari-hari ini. Sebuah kelemahan yang sangat-sangat dalam yang terjadi. Saya mendengar teman-teman di Jakarta, sebelum COVID misalnya yang beribadah itu 100. Pada masa COVID tentunya semuanya melalui Zoom dan beribadah dengan online. Tapi begitu selesai pandemik dan mulai dibuka ibadah lagi, mereka berkata kepada saya, tinggal yang datang ibadah hanya 30-40% jemaat itu. Kemana yang 50-60% lagi? Mereka mengatakan, ya sudah, kami sudah beribadah Pak. Bagaimana? Ya kami sudah ibadah mengikuti YouTube. Gereja itu tidak melakukan siaran langsung, tetapi rupanya orang jemaat itu sudah mengikuti ibadah berbagai macam model. Dengarkan saya, kalau Anda ingin mengikuti, mendengar hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta, salahkah? Tidak salah. Tapi kecenderungannya seringkali kita suka mendengar hamba Tuhan yang mengenakan telinga. Bukankah demikian? Yang kalau perlu jangan ada teguran. Yang kalau perlu jangan ada sesuatu yang menyentil dosa-dosa kita. Nah kalau di YouTube Anda bisa lihat berbagai model pendeta. Ada yang pendeta yang ketawa saja kerjanya kalau khotbah. Anda bisa mendengarkan dia ketawa dan Anda senang menyenangkan hati Anda. Ada jenis pendeta yang modelnya kaku. Kaku itu artinya tidak ada senyum, mungkin hanya ngomong datar saja, saudara-saudaraku. Dan orang mencari siapa yang menyampaikan atau pengkhotbah atau hamba Tuhan atau pendeta itu yang memang cocok menurut dirinya. Pada awalnya menurut saya oke lah, tidak masalah lah. Tapi celaka 12-nya. Bahwa ternyata dia hanya mencari yang sesuai dengan keinginannya. Maka yang terjadi kemudian akibat pandemik itu saudara-saudaraku, banyaklah jemaat-jemaat itu mulai mencari sana sini. Dia men-searching semua model gaya pelayanan. Dan akhirnya dia hanya mencari khotbah yang enak saja. Dan celakanya lagi ada yang sampai tersesat. Semalam saya kaget luar biasa. Masuk messenger kepada saya malam. Dia bilang, Bapak masih ingat saya? Saya bilang, saya tunjukkan sama istri saya. Mama masih ingat ini? Iya ini kan si Anu katanya. Saya lama lihat. Iya ya gitu. Udah lama. 15 tahun yang lalu. Pada akhirnya kemudian saya bilang, kamu di mana sekarang? Dia sebutkan nama kotanya. Lalu saya bilang, kamu di kota itu ada teman baik saya, supaya kamu dibimbing di situ. Dia apa? Dia katakan pada saya,
Tidak Bapak, aku sekarang sudah disaksi Yehova. Sampai saya kaget betul. Saya bilang, kenapa kamu di situ? Iya Bapak, kami gereja jauh. Bayangkan saudara-saudaraku, Injil sudah disampaikan, berita sudah disampaikan. Maka hari ini saya tadi minta padanya semalam, saya bilang, kamu kirimkan nomor HP-mu ya, biar nanti kamu saya kasih sama teman baik saya di kota itu. Nanti kamu dikunjungi, didoakan kalau kamu bilang gereja jauh. Terus apa dia bilang? Ini pun Pak sudah berdarah-darahnya mengikuti ini. Dan sebentar lagi Pak saya akan dibaptis. Waktu dengar saya seperti itu saya langsung bilang, saya 2,5 tahun saksi Yehova nak. 2,5 tahun saya tahu bagaimana. Putuslah pembicaraan itu. Anda tahu kenapa itu terjadi? Mungkin kita bilang, oh firman tidak disebutkan, mungkin tidak disampai diceritakan. Saya mau kasih tahu, banyak sekali Anda sudah dengar firman. Iya atau tidak? Jawab saya, iya atau tidak? Iya. Tapi kenapa masih bisa tersesat? Kenapa masih bisa melenceng jalan Anda? Jawabannya tetap satu saja rupanya. Karena tidak melakukan firman yang sudah didengar. Terlalu banyak yang didengar. Coba jawab saya. Umur Anda berapa sekarang? Bukankah sejak kecil Anda mendengar tentang Yesus? Iya atau tidak? Jawab saya. Tapi kenapa kalau masih sakit, kenapa masih ke dukun? Itu artinya Anda tidak melakukan firman Tuhan. Maka nias kita ini harus diinjili lagi. Walaupun berita Injilnya sudah begitu lama sampai. Saudara-saudara, membuat saya semakin hari semakin menyadari lagi bahwa saya lebih dahulu harus melakukan firman, bukan pendengar saja. Ternyata pada saat pelatihan camp itu di Jakarta, ada 2 simulasi yang saya tidak sanggup. Bukan tidak sanggup sebenarnya, tertipu simulasi itu. Tertipu maksudnya saya tanpa sadar dipengaruhi lewat simulasi itu. Saya gagal. Dan regu kami juga gagal. Nah, Anda tahu kalau salah push up. Kalau tidak bisa push up. Tapi waktu itu terjadi seperti Yesus. Tapi ternyata ada nilai-nilai yang dibagikan di situ. Yang membuat saya harus makin mengerti bahwa ada nilai kebenaran yang harus saya tangkap. Dan tidak boleh hilang dalam hidup saya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum mengikuti pertemuan pria, apalagi kemarin itu belum diikuti, saya kasih tahu pada Anda harus mengikutinya. Supaya Anda tahu, terutama pria yang bapak-bapak yang adalah sumber. Karena seringkali pria punya dosa. Dosa apa itu? Satu, dosa sungut-sungut. Dan yang kedua, suka sekali mencari pembelaan diri. Laki-laki suka kali membela setiap kesalahan dosanya. Itu penyakit laki-laki memang. Jadi kalau laki-laki tidak suka membela dirinya, itu bukan laki-laki. Mungkin KW1 atau KW2 itu. Tapi kalau dia masih suka membela dirinya dengan berbagai apa, nah itu laki-laki, memang begitu dia. Tapi salahnya, mau sampai kapan kau begitu Bapak? Harus segera berubahlah, kan begitu. Saudara-saudaraku, sekali lagi harus melakukan. Lukas pasal berapa? Pasal 6, mari kita lihat ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Mari kita lihat. Ayat 46 dikatakan, mari kita baca pelan-pelan sampai yang selanjutnya. Nanti kita baca pada ayat yang ke-49. Kita baca 2, 3 ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan.
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu pun segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada dua macam dasar, ada rumah dibangun di atas batu, ada rumah dibangun tanpa dasar. Hidup ini harus punya dasar. Katakan 2, 3 ya. Hidup ini harus punya dasar. Hidup ini harus punya pondasi. Katakan 2, 3 ya. Anda tidak punya pondasi, Anda pasti akan gagal, Anda pasti jatuh. Diibaratkan rumah yang dua model ini sama jenis modelnya dilihat, tetapi satu dibangun di atas batu, satu tanpa dasar. Digali fondasinya dan dibangun, itu yang kuat. Waktu datang badai, dia tetap tegak berdiri. Waktu datang angin kencang, dia tetap kokoh. Tetapi yang tidak punya dasar itu datang banjir langsung jatuh, hancur. Saudara-saudaraku, ayat 46 menjadi kuncinya. Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Rupanya orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan kuat. Katakan bersama saya, kuat. Lagi katakan kuat. Ingat, melakukan firman engkau akan kuat. Jadi kenapa ada masalah Anda goyah? Jawabannya, selama ini Anda tidak melakukan firman. Itu saja. Ketika tidak melakukan firman, ketika tidak taat untuk melakukan kebenaran, Anda tidak akan kokoh berdiri. Anda tidak akan tegak berdiri. Anda akan goyah. Jadi perlu hari ini kita melakukannya. Jadi kalau misalnya nanti 5 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi, ada masalah terus Anda mau putus asa, ada masalah Anda mau lari, ada masalah Anda mau langsung mau mati rasanya. Jawabannya, selama 2 tahun sejak saya sampaikan ini, Anda tidak melakukan firman Tuhan. Itulah buktinya. Karena goyah waktu datang angin badai, datang banjir melanda, Anda jatuh. Jadi saudara-saudara perlu melakukan firman. Katakan amin. Firman itu harus dikerjakan terus-menerus, dilakukan. Apa saja firman itu, kita begitu dengar, praktekkanlah. Satu yang paling susah di Nias ini melakukan firman itu selalu bilang itu adalah praktek mengampuni. Susah kali memang katanya. Bagaimana mau mengampuni Pak? Saudara, digeser-gesernya tapak tanah gereja, tapak tanahku, tapak tanah orang. Nah itu kan sulit memang. Bagaimana mau mengampuni suami Pak? Suami pun beleng-beleng. Nah begitu kan. Bagaimana mau mengampuni istri Pak? Ngeri kali istriku. Kalau dia ngomong dia Pak, ngeri. Hidung sama bibirnya balapan terus. Nah sulit Pak. Gitu kan, selalu kita ngomong begitu. Praktek memberi. Bagaimana mau memberi Pak? Kami pun kurang. Berikan persepuluhanmu. Untuk apa beri persepuluhan? Mau kaya saja gereja ini. Selalu aja ada alasan Anda. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak menjadi kuat. Saudara-saudara, banyak firman yang sudah kita dengar, tapi seberapakah yang sudah kita praktekkan? Kita lihat sebuah kisah menarik dalam kitab 2 Raja-Raja. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita akan ambil contoh orang yang melakukan firman dan contoh yang tidak melakukan firman. Apa kita lihat hasil dari keduanya? Yang pertama kita akan melihat contoh hari ini yang melakukan firman, walaupun kadang tidak masuk akal. Naaman disembuhkan, demikian topiknya 2 Raja-Raja 5. Naaman panglima Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bayangkan seorang panglima
dihargai, dihormati orang, tapi sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit penyakit yang memang sangat ditakuti pada zaman itu. Karena sakit itu, sakit kusta atau lepra kita bilang sekarang, tidak ada obatnya pada waktu itu. Nah, orang di sana kalau di Israel, kalau ada yang sakit kusta zaman dulunya, di kakinya itu di pergelangan kaki itu harus dibuat bunyi-bunyian. Jadi kalau dia lewat, kerining gitu, orang akan tahu kusta, orang akan menyingkir. Dia betul-betul menjadi manusia terpinggirkan, dan dia tidak boleh hidup bersama dengan saudaranya atau di dalam kemah di dalam kota. Dia harus di luar jauh di perkemahan. Bayangkan saudara-saudaraku, itu penyakit yang mengerikan pada zaman itu. Tidak ada obatnya pada saat itu. Dan seringkali kalau di Israel orang yang kena sakit kusta itu adalah penyakit kutukan Tuhan. Itu sebuah kepercayaan mereka. Nah, panglima ini tegap, gagah, tinggi, berwibawa, jabatan ada, dihormati orang, kusta. Tidak disebutkan kustanya di mana, apakah di jidat, di tangan, di kaki, tidak disebutkan. Dan kusta itu menular dan bisa menggigit, memakan kulit-kulit kita. Dan kalau kena sama orang, orang pun kena kusta lagi. Itu menular sekali. Mari kita lihat selanjutnya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dengan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Ada anak perempuan, ada anak gadis waktu mereka menyerang dulu, menyerang daerah Israel. Mereka tawan, mereka tangkap seorang anak gadis perempuan dan menjadi pelayan istrinya si Naaman ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dialah yang menyampaikan, di sana di negeri kami Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Pasti bisa, cobalah ke sana. Anda tahu bagaimana orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, sudah tidak tahu bagaimana jalan keluar lagi. Karena dibilang begitu, waduh, tiba-tiba dia ada secercah harapan dan dia akhirnya mau ke sana, bukan? Karena tidak punya lagi sebuah pengharapan apapun. Pada akhirnya Naaman pun pergi. Saya singkat saja dengan cepat. Pergi dia menghadap Raja Aram tuannya, meminta supaya dikirimkan surat kepada Raja Israel sehingga dia bisa ke sana. Diizinkanlah, pergilah kata Raja Aram, pergilah panglima Naaman ini ke Israel, ke Raja Israel. Dituliskan pula sebuah surat di situ, dibilang, ini panglimaku kuutus kepadamu, sembuhkanlah dia karena dia sakit kusta. Raja Israel yang di Samaria pada bingung, Tuhankah aku bisa menyembuhkan orang begini? Ini pasti taktik Raja Aram supaya kita berperang, supaya kita diperanginya. Mana mungkin bisa kusembuhkan orang sakit kusta? Nah, seorang nabi pada saat itu bernama Elisa. Elisa lah yang mendengar berita itu. Lalu kemudian berkata kepada para pejabat di negara itu, di bangsa itu, dia bilang, suruh saja, biarkan. Mengapa orang Raja Israel sampai mengoyakkan pakaiannya seolah menyatakan tidak mampu, tidak bisa, ini pasti adalah sesuatu yang jelek. Elisa bilang, suruh dia datang. Maka saya langsung cepat ayat yang ke-9 dengan cepat saja. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di depan pintu rumah Elisa. Lalu apa yang terjadi? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi suruhan, bukan Elisanya yang keluar, suruhan, suruh keluar dengan mengatakan, pesannya begini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali. Ya, tubuhmu pasti pulih kembali, engkau akan menjadi tahir lagi. Hanya itu pesannya. Ayat 11, pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka tadi setidak-tidaknya datang keluar lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, kemudian menyembuhkan aku. Dia berharap begitu. Lalu dia bilang, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai dan Syik lebih baik daripada segala sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Saudara-saudaraku, ini pesan juga buat kita. Sama seperti Naaman, dia kan panglima terhormat, dihargai orang, disanjung orang. Harusnya yang datang itu adalah Nabi Elisa langsung. Dan dia berharap Elisa juga bisa menghargai dia karena sudah datang dengan jauh. Lalu menggerak-gerakkan, mendoa-doakan, ya kayak bahasa kita meniri-niri begitu. Haleluya, haleluya, sembuh. Dan dia berharap seperti itulah dilakukan Nabi Elisa. Tapi ini yang disuruhnya datang ini siapa? Kroco-kroco yang gak tahu apa-apa. Suruh pula menyampaikan yang aneh. Suruh mandi sana di sungai Yordan 7 kali, celupkan dirimu, sembuh kau nanti, tahir. Emosilah dia. Dengarkan saya baik-baik. Itulah penyakit kita. Begitu dengar firman, rasanya gak masuk di akal. Mana mungkin bisa begitu? Gak bisa itu. Sehingga kita tidak lakukan. Banyak sekali alasan-alasan dalam pikiran kita. Pikiran ini selalu saja berdalih dengan berbagai mencari alasan. Berdoalah Bapak, doakanlah anak-anakmu, berdoa. Gak bisa itu, gak mungkin. Doakan pagi hari berdoa, tidak mungkin, tidak bisa. Udah sibuk kali kami, mana mungkin bisa bangun pagi lagi. Nah, itu alasan semua. Hari ini pagi ini saya bangun 5:30. Istri saya bilang, bangun Pak, ibadah 5:30. Saya lihat jam, Tuhan, penat sekali kurasa. Bangun. Lalu saya bangun. Lalu saya mulai putar lagu rohani. Lalu saya mulai nyanyi. Dalam nyanyi itu tidur 1 lagu. Baru lagu pertama sudah tiba-tiba tertidur 4 kali. Inilah yang tiba-tiba setia, sadar-sadar gitu, saudara. Itu saya kalau saudara ya lebih parah lagi maksudnya, saudara-saudara. Pak yang udah penat sekali. Semalam lagi lihat yang meninggal lagi, kan kita tahu semua ya. Sampai malam mengantarkan jenazahnya orang tua dari saudara kita, Bapak Dion. Habis dari situ melihat lagi abangnya si Yolanda yang meninggal dunia, Ina Imah. Pulang itu malam, hujannya luar biasa lagi. Masya Allah. Saudara-saudaraku, apa yang mau saya katakan? Tidak ada yang kata tidak bisa. Saya tahu waktu saya nyanyi Tuhan pasti mengerti. Pasti Tuhan bilang, iya anakku, sakit pinggangmu kan, masuk angin kau kan. Saya percaya begitu, pasti Tuhan ngerti lah. Saya nyanyi saja. Masuk lagu kedua. Ku sembah Kau. Akhirnya berdiri nyanyi, berdiri. Udah nggak sanggup lagi saya rasa. Lalu saya bangunkan anak saya. Saya doa, habis doa, Tuhan gak sanggup aku. Tuhan berikan aku ayat firman apa yang mau aku sampaikan hari ini Tuhan. Anak saya banguni, Theo bangun dulu. Kenapa Pak? Urut dulu punggung Papa lagi. Urutnya lagi, habis itu doa lagi. Tiba-tiba habis doa saya gak tahu sudah capek, ketiduran. Bayangkan saudara-saudara, jam 7 lewat istri saya masuk kamar. Pak, kenapa kau tidur lagi? Udah jam 7 lewat, mandi. Tuhan. Mandi lagi, cepet lagi. Udah bersiap lagi. Karena melayani tadi ibadah 1. Harus lakukan lagi. Tapi saya mau kasih tahu, setiap yang kita lakukan sesuai kebenaran, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ingat baik-baik. Hari ini apalagi? Ini ibadah 2. 1-2. Nanti jam 4 lagi ngajar. Habis ngajar lagi ada presejati lagi. Pertemuan lagi pria nanti malam. Habis itu ada rapat lagi. Saudara-saudaraku, cuman satulah yang aku selalu syukuri kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu memberi saya kekuatan, tenaga ekstra. Hanya itu saja. Bersyukurlah tidak sakit-sakitan, tidaklah sampai opname.
bisa tetap kuat saudara kalau kita memang itu mau melakukan firman. Banyak orang ingin menjadi kuat, ingin menjadi sehat, ingin menjadi orang yang diberkati, tapi tidak melakukan firman. Tidak mungkin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Coba perhatikan ya, Naaman ini ya. Banyak. Nggak mungkin. Harusnya tadi ya itu seperti itu kan. Nabi Elisa yang datang mendoa-doakan. Kita kan juga gitu. Waktu kita dapat maunya ya, Pak bangun itu lain datang tuh luar biasa gitu. Begitu datang yang lain yang mungkinnya masih sederhana, imannya belum terlalu kelihatan sekali Anda lihat, Anda tidak bisa menerimanya. Mengapa? Karena Anda berpikir bahwa yang melakukan, yang menyembuhkan itu pendeta. Salah. Salah. Yesus yang menyembuhkan, katakan amin. Buktinya ini, bukan Nabi Elisa yang menyembuhkan. Suruhan itu hanya bilang, sana mandi kau di sungai Yordan 7 kali. Tapi dia hati panas. Mengapa dia panas? Saya percaya Naaman ini bilang gini dalam hatinya. Ini saya yakin gini, kurang ajar ini Nabi. Aku datang jauh-jauh. Aku kan panglima. Kenapa nggak dihargainya aku? Datang keluar kek, bisa beritahu kek apa ya firman ini kroco lagi disuruhnya. Udah gitu disuruhnya lah cuman mandi aja 7 kali. Apa itu firman? Kan gitu kan? Bukan begitu. Tapi untunglah pegawai-pegawainya, bawahannya bijak. Ayat 13. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, pulihlah tubuhnya. Perhatikan, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir. Anda perhatikan berapa kali? Sekali lagi, berapa kali? Seringkali angka 7 di dalam Alkitab itu angka sempurna, angka Tuhan. Coba bayangkan waktu Panglima Naaman celupkan dirinya. 1, 2, pasti tengoknya 3. Itu bicara apa? Percayalah. Mungkin 1-2 kali belum, enggak apa-apa, lakukan terus. 3, 4. Dengarkan saya, melakukan firman, mengampuni 1 kali, belum ada lihat hasilnya, lakukan terus. 2 kali, mengampuni lagi. 2, mengampuni lagi. 3, belum kelihatan hasilnya, nggak apa-apa. 4, nanti aku akan lihat hasilnya. Memberi persepuluhan 1 kali, belum ada hasilnya, kok makin miskin aku kayaknya. Jangan kau lihat itu, percayalah Tuhan pasti tolong. Beri 2, begitu dia. Kita kan kadang-kadang enggak, begitu diberi sama Tuhan kita langsung mikir, kok makin kurang pun kuteng, nggak ada pun kayaknya faedahnya memberi persepuluhan ini, makin susah pun kami kuteng. Akhirnya mau ketiga, enggak usahlah, akhirnya keluar dari sungai itu, sungai Yordannya. Selesai baru 3 kali, padahal disuruh berapa kali? 7 kali. Enggak heran saudara-saudara, kita akan mengalami kesulitan finansial di kemudian hari. Karena itu firman. Coba, mengasihi istri. Bisa nggak mengasihi istri Bapak? Jangan bilang gampang ya Bapak yang sudah ikut pria. Kami kalau ngomong itu bicara, waktu saya di sana kami punya tim. Lalu saya saling mendoakan. Saya tanya, apa yang perlu saya doakan Bapak? Apa perlu topik doa? Dia bilang apa? Doakanlah aku Pak. Istriku Pak, aku sudah ikut pria sejati 3 kali. Lalu bagaimana? Istriku Pak minta cerai sampai hari ini. Hah? Sampai saya kaget. Iya, itulah Pak, doakanlah aku Pak. Doakanlah. Bayangkan dia ikut pria sejati 3 kali, istri minta cerai. Tapi apakah dia berhenti? Enggak, tetap setia. Iya. Mengasihi, bagaimana mengasihi? Tetap aku mengasihi istriku Pak, apapun yang terjadi. Ku bilang keren. Itu baru 3 kali kan, belum 7 kali kan. Mengasihi istri apapun. 1, katakanlah setiap hari kepada diri istrimu bahwa dialah
hadiah yang terindah yang diberikan Tuhan padamu. Wis, luar biasa. Ibu-ibu bilang hehehe. Tapi disuruh begitu suaminya mau ikut pria, bayar 250 ribu. Ah, nggak usah kau ikut, nggak ada uang. Itulah penyakit begitu. Apa itu 250 ribu banyak kali? Padahal itu uang beras kita bisa itu 1 bulan. Itu. Katakanlah kepada istrimu, dialah hadiah yang terindah yang Tuhan beri dalam hidupmu. Setiap hari. Bapak, kau pikir gampang? Begitu kau bilang sama istrimu, kaulah yang terindah. Hadiah mulutmu. Ya kan? Begitu kan? Banyak kali ulokmu, ada maumu. 1 kali. Gagal, nggak apa-apa. Lakukan lagi 2 kali. Kaulah yang terindah gini. Serah kau. Gak apa-apa, besok 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kan begitu kan? Halo, bagaimana Bapak? 1, 2, 3 Bapak. Bagaimana dengan ibu? Sama ibu. Kau lihat suamimu agak-agak apa, jangan kau hakimi dia. Karena seorang hakim yang sangat luar biasa saya temukan di dalam gereja itu selalu adalah istri. Mengapa? Karena dia adalah seorang wanita yang sangat tajam, sangat peka, sangat pengingat yang budiman. Anda mengerti? Halo ibu. Benar apa tidak ibu? Jawab dulu ibu, benar kan? Kesalahan suamimu yang 10 tahun yang lalu masih kau ingat. Padahal sudah 10 kali tahun baru maaf-maafan, tangis-tangisan. Udah 10 kali engkau datang dan berdoa bersama. Nangis. Tapi begitu ada masalah, apa yang Anda bilang? Memang dasar kau. Tidakkah kau ingat memang kurang ajar kau. 10 tahun yang lalu pun kau begitu. Suaminya bingung. 10 tahun yang lalu. Di mana itu? Mana? Karena memang suaminya agak on, saudara-saudaraku. Suaminya bingung, yang mana itu? Bingung suaminya, yang mana begitu? Itulah hebatnya ibu-ibu. Dia seorang pengingat yang budiman sampai akhirnya menghakimi saja kerjanya. Hebat itu. Sampai suaminya bingung, yang mana itu kau bilang itu? Sambil dia nangis, tidakkah kau tahu 10 tahun yang lalu? Waktu itu kita di desa. Suaminya makin blow on, di desa. Di desa mana waktu itu? Waktu itu di gereja tua. Hujan rintik-rintik waktu itu, tidak kau tahu. Saudara-saudara tak? Suaminya blow on betul, yang nggak ngerti saudara-saudara. Halo ibu, apapun ceritanya keadaan suamimu, praktekkanlah mengasihi, engkau pasti dapat berkatnya. Amin. Iya. Jadi rupanya kalau kita mempraktekkan, ada saatnya nanti kau akan menuai apa yang kau lakukan itu. Haleluya. Amin. Ada saatnya kau akan menerima berkat Tuhan itu nantinya. Jangan sekarang yang kau lihat. 1 lakukan, 2 lihat, belum, 3 4, sama-sama bilang 5, lagi 6, terus 7. Ini 7 untuk Panglima Naaman. Itu 7 untuk Panglima Naaman, ngerti maksudnya? Halo. Untuk Ama Yayu mungkin 8, 9. Lakukan saja. Kenapa kita tidak mau? Saudara-saudaraku, percayalah. Ketika Anda melakukan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan yang Anda tahu, Anda dengar firman dengan baik dan Anda punya sebuah pegangan, dan itu yes, baik. Karena ketika Anda mendengar firman itu menjadi sebuah dasar acuan, Anda akan melakukannya. Bagaimana melakukannya kalau belum mendengar? Ya, tapi jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi melakukannya. Amin. Ketika
Diharapkan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita, membawanya dalam doa. Saya semakin diingatkan juga supaya mengajak anak-anak saya dan istri kemudian bersama, berdoa bersama. Mempraktekkan itu seperti itu berat atau susah? Bagi seorang pria seperti saya, bukan beratnya, tapi terlalu sepele kadang-kadang menurut saya. Panggilannya berdoa, nyanyi, baca firman gitu. Seolah-olah itu tidak ada artinya, maunya yang mantap lah. Apalagi kalau sebagai hamba Tuhan, maunya yang keren lah, ayat-ayatnya semuanya saya dapat yang wahyu lah, kan begitu. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, rupanya ketika melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya ajak anak saya, ayo berdoa terus, ayo sama kita, 4 kali, 5 kali, 6, terus, hasilnya luar biasa. Justru dari ayat-ayat yang kami renungkan hanya 1 pasal itulah. Sekarang kami sudah udah Kisah Para Rasul pasal 13, 14 sama anak-anak saya. Pokoknya 1 pasal, renungkan apa yang kau dapat nak, bagaimana yang kau dapat, apa yang kamu dapat nak. Mama, apa yang dapat mama dari firman yang dengar. Saya juga apa, lama-lama saya mendapat ternyata sesuatu yang baru lagi dari Tuhan. Bukan mesti yang ikut seminar, ikut apa sana, ikut, kan suka kali begitu. Ternyata hal yang sederhana kalau dilakukan saja di dalam rumah dengan anak-anak dan istri, itu mendatangkan hal yang luar biasa. Halo, lakukanlah, jangan sampai lalai. Nah, itu Naaman, awalnya menggerutu. Naaman itu contohnya adalah saya. Contohnya siapa? Ada yang bilang lagi, ini istrinya katanya maksudnya. Begitukah? Saya berharap contohnya adalah saya. Baik, kita lihat 1 contoh yang lain sebelum kita tutup. 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15, saya singkat saja. Waktu itu Saul diberikan sebuah perintah oleh Tuhan. Perintahnya ini, kita lihat ya. Ayat yang kedua, pasal 15. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah, bunuh semua, tumpas. Ternaknya, rakyatnya, semua manusia tumpas semuanya. Karena dulu waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ini orang Amalek menghalang-halangi, tidak boleh melalui jalannya, sehingga orang Israel harus berputar-putar. Maka Tuhan bilang tumpas semuanya. Kepada Raja Saul sebagai pemimpin, perintah itu diberikan. Dan akhirnya Raja Saul pun mengumpulkan tentaranya, lalu menyerang Amalek. Dan kemudian Tuhan memberikan kepadanya kemenangan pada saat itu. Apa yang terjadi? Perhatikan ya. Apa tadi firman Tuhan bilang? Tumpas semuanya, ya kan? Semua rakyatnya, semua yang namanya rajanya, rakyatnya semua tumpas. Termasuk juga ternak-ternaknya, tumpas semua, tidak boleh ada. Bayangkan sampai anak-anaknya yang masih bayi, menyusu semua tumpas. Lembu, sapi, onta, dombanya tumpas semua. Itu perintah. Itulah firman yang disampaikan padanya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya cepat. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Perhatikan, ditangkapnya hidup-hidup atau ditumpasnya? Tadi perintahnya apa? Tumpas. Tapi ini rajanya
ditangkapnya hidup-hidup. Perhatikan ya, benar ya. Lalu selanjutnya, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Berarti rajanya dibiarkannya hidup kan, tapi yang lain ditumpasnya, bukan? Salah atau benar itu? Salah. 8. Agak raja orang Amalek tangkap hidup, tapi 9. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka numpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Perhatikan raja yang satu ini, disuruh tumpas semuanya, tapi lembu sapi, unta, kambing domba yang sehat, yang gemuk-gemuk, yang betul-betul itu ibaratnya bahasa kita sini kayak pede-pede gitu, ngerti ya? Wih, dagingnya waduh gemuk segar begitu. Itu digiringnya masuk ke dalam istananya. Tapi yang pincang-pincang, yang sakit-sakit, yang kurus-kurus, hewan itu dipotong, tumpas semua. Saudara-saudara, pertanyaan saya hari ini, kalau Anda mendengar firman, Anda tipe jenis yang bagaimana ini? Apakah Anda termasuk jenisnya Raja Saul? Tipe manusianya seperti Raja Saul? Anda melakukan firman tapi setengah-setengah. Itulah dia. Melakukan peperangan ya, tapi menumpas setengah. Yang jelek-jelek yang ditumpas, yang bagus-bagus yang diamankan. Saudara-saudaraku, alangkah anehnya seperti itu, bukan? Nah, maka apa yang terjadi? Anda ingat baik-baik ya. Jawaban Saul ini yang memang menggemaskan jawabannya. Coba lihat. Perhatikan ya. Ayat 10 dulu, 11. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Dia mohon pengampunan. Samuel sebagai seorang nabi, dia minta, Tuhan janganlah marah, janganlah begitu. Semalam-malaman dia minta, karena Tuhan marah sekali. Ayat yang ke-19. Samuel bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Oh, saudara-saudaraku, ngeri. Mengapa? Saul bilang, aku memang mendengarkan suara Tuhan, mengikuti jalan yang disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Raja Agak orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu. Gunanya untuk apa? Kambing domba lembu-lembu itu dikhususkan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alasannya rohani. Alasan yang diambil, yang dibuat-buat secara rohani. Mengapa kamu tidak melakukan firman itu? Jawabannya rohani sekali. Supaya nanti lembu sapi itu, yang gemuk-gemuk itu, nanti kami persembahkan korban kepada Tuhan waktu kami berdoa. Saya bertanya, adakah orang yang seperti itu hari ini di sini? Yang selalu aja ada jawabannya. Nah, ini biasanya laki-laki nih. Perempuan jarang. Kalau perempuan kalau langsung bilang, iya, salah aku. Nah, itu perempuan. Kalau laki-laki langsung datang, ya tapi sebenarnya imane, sebenarnya tapi imane. Ah, begitu tuh situ. Itu laki-laki tuh. Bilang dulu kiri kanannya, aku kayaknya mengerti siapa yang dimaksud, bilang aja gitu loh. Imane. Kan? Kenapa kamu itu tidak doa pagi? Jawabannya kan bagus.
Iya macam mana lah Pak, semalam itu kan aku melayani. Sudah begitu capek badanku melayani. Aku mengerjakan banyak hal di gereja. Wajarlah kalau memang aku ya tidak doa pagi. Toh masih ada juga nanti malam kami berdoa lagi. Tidak masalah. Iya kalau betul doa malam. Apa malamnya dia ngorok? Jawaban yang kayaknya rohani. Kenapa ibu tidak mau datang ke komsel? Jawabannya bisa rohani. Sebenarnya ya Pak, saya bertumbuh sekali waktu saya mendengar YouTube. Jadi saya merasa YouTube itu Pak, betul-betul ada lagi pendeta yang mantap sekali. Dia kalau berkhotbah pas kena di hatiku. Rohani bukan? Adakah ayat yang mengatakan janganlah engkau beribadah, ikutilah YouTube saja? Ada ayatnya begitu? Ayatnya bilang justru jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Itu ayatnya. Tapi bisa diputarnya begitu rupa. Dan ingat, itu penyakit laki-laki. Katakan penyakit apa itu? Yang laki-laki bilang penyakit saya. 2, 3 ya. Lalu berdalih-dalih. Hari ini saya mau tutup, saya mau akhiri. Dari 2 hal ini, yang mana Anda? Saul akibatnya dia dibuang Tuhan, tidak lagi menjadi raja untuk seterusnya, di mana kemudian anak-anaknya pun mati semua. Bayangkan saudara. Dan semakin hari semakin turun hidupnya. Saudara-saudaraku yang terakhir, orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan pasti akan nampak bedanya. Salah satu adalah dari sisi kuatnya. Tadi dibilang ada masalah dia bisa kuat. Kalau tidak melakukan firman, dia akan gampang lemah. Lalu kemudian dia akan sulit melihat karya Tuhan nyata dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan firman, dia akan kuat menghadapi masalah. Dan dia akan melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Ingat baik-baik. 2 Samuel pasal yang ketiga, yang terakhir. Ini sebuah pembuktian. 2 Samuel pasal yang ketiga. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Jawab saya, yang mana Anda mau? Keluargamu kian lama kian kuat atau kian lama kian lemah? Jawab saya, kian lama kian mana? Kian lama kian kuat. Mengapa keluarga Saul kian lama kian lemah, sedangkan keluarga Daud kian lama kian kuat? Apa yang menjadi sumbernya masalahnya? Jawabannya, karena keluarga Saul kian lama kian tidak melakukan firman, sedangkan Daud kian lama kian melakukan firman. Itu dia jawabnya. Waktu Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan karena dia ingat firman bahwa pemimpin yang sudah diurapi itu dari Tuhan, tidak boleh dibunuh. Dia praktikkan firman untuk tidak melakukan itu. Apa yang terjadi? Dia pun makin diberkati Tuhan, diangkat Tuhan naik. Saya tutup. Camkan baik-baik sebelum kita pulang hari ini. Apakah Anda merindukan keluargamu kian lama kian naik, kian lama kian kuat, atau kian lama kian turun dan kian lama kian lemah? Kalau hari ini engkau merindukan aku mau kian lama kian kuat keluargaku, maka tidak ada syarat yang lain. Syarat terpentingnya hari ini, tanamkan dan putuskan dalam diri Anda, saya mau melakukan firman. Saya mau melakukan firman. Saya mau taat. Kalau Tuhan bilang buanglah mulut kotor,
buanglah sesuatu yang kotor dari mulutmu itu. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Buang semua kebencianmu, kata firman, lakukanlah itu. Mungkin belum kau lihat hari ini hasilnya. Sama seperti Naaman, 7 kali baru kelihatan. Ya mungkin Anda kelipatan 7 mungkin. 14. Mungkin ada yang belum jadi-jadi. Aku sudah mengampuni tapi begini. Sudah keberapa kali ibu? Udah 20. Coba bu, mungkin kelipatan 3 dia 21. Yang 21 belum juga Bapak datang. Mungkin kelipatan 5 bu. Lakukan saja mungkin 35 kali nanti. Lakukan lagi. Dan kalau Anda melakukannya Anda kuat. Dan Anda akan lihat hasilnya. Mari kita berikan hari ini tepuk tangan untuk Yesus kita bahwa kita melakukannya. Amin saudara-saudaraku. Pulang dari sini, ayo lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Tidak akan ada ruginya dalam hidup Anda. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini tadi. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan Anda cuma sekedar nyanyi. Atau malah lebih parah lagi memplesetkan nyanyian ini. Karena memplesetkannya seperti ini contohnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, tak ku lakukan. Bagaimana? Begitukah lagunya? Hah? Salah kan? Apa katanya? Dan? Bukan tak. Bukan dan. Jadi waktu Anda bilang dan ku lakukan, begitu, pegang. Jangan waktu nyanyi lihat istrimu pula Bapak, dan dia lakukan gitu ya, itu plesetkan lagi, dia pula bukan ku, dia. Enggak. Waktu Anda nyanyi taruh dalam dirimu dan ku lakukan. Dan kalau Anda pulang mulai lakukan. Kasih istrimu, sayangi istrimu. Ibu, sayangi pasanganmu, suamimu, ampuni dia. Ya, kita akan lihat bahwa kita akan semakin kuat. Gereja ini akan kuat. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku renung